Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kiranya kita menjadi orang-orang yang terus bersemangat untuk bangkit, bergerak, dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita akan kembali membuka dan mempersiapkan hati kita untuk menyambut Renungan 79 hari ini. Dan hari ini sampai pada bacaan kita Lukas pasal yang ke-7. Saya akan membacakan di ayat 36 sampai 38. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Haleluya, puji Tuhan. Saya memberikan tema dalam renungan hari ini, sadar diri. Observasi yang kita akan dapat lihat dari tokoh-tokohnya, ada Tuhan Yesus, ada Simon Petrus, ada perempuan berdosa, dan juga orang-orang Farisi. Tempat kejadian itu tertulis di rumah seorang Farisi saat mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Peristiwanya yang terjadi adalah perempuan berdosa yang mendatangi Yesus saat Tuhan Yesus ada di jamuan makan rumah orang Farisi. Mari kita akan menginterpretasi dari pembacaan kita. Saat Tuhan Yesus menghadiri undangan seorang Farisi untuk makan di rumahnya, tiba-tiba pada waktu itu ada didatangi seorang perempuan yang berdosa. Apa tujuan dari perempuan berdosa yang dikenal oleh orang banyak pada waktu itu? Tidak dituliskan mengapa catatan secara khusus sebagai wanita atau perempuan berdosa, dosa apa sehingga menjadi terkenal dan dijadikan sebuah sebutan mengenai perempuan ini, tetapi yang jelas bahwa disebutkan sebagai perempuan berdosa. Apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini saat datang ke rumah orang Farisi untuk menjumpai Tuhan Yesus? Pada waktu perempuan berdosa ini bertemu dengan Tuhan Yesus ada di rumah orang Farisi ini, yang dia lakukan adalah membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Kemudian menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Dan dia juga menciumi kaki Yesus, meminyaki Yesus dengan minyak wangi. Perempuan berdosa ini merasa bahwa bertemu dengan Yesus adalah merupakan sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Dia mendengar, ya, kalau di dalam pembacaan ayat tadi, ketika dia mendengar Yesus ada di rumah orang Farisi, berarti perempuan berdosa ini sudah banyak mendengar tentang Yesus. Bahkan ada orang yang mengakui atau menganggap Yesus seorang nabi. Ada juga yang menganggap bahwa Yesus ini datangnya dari Allah, apapun sebutannya. Tetapi kalau kita melihat kehadiran dari perempuan berdosa ini, dia datang kepada Yesus karena dia tahu siapa Yesus. Dia adalah orang yang kudus dari Allah. Dia adalah Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Perempuan berdosa ini datang kepada Yesus. Dia merasa begitu luar biasa hinanya sebagai manusia yang berdosa dan dia mendatangi Yesus. Orang-orang yang ada bersama dengan Yesus pada waktu itu, khususnya orang-orang Farisi, tentu saja dengan apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini, itu membuat pemandangan mereka itu terganggu.
Waktu lagi makan bersama, tiba-tiba perempuan berdosa ini datang ya, menangis di kaki Yesus, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, menciumi kaki Yesus dan meminyaki Yesus dengan minyak yang mahal. Dan kalau kita melihat mereka terganggu, tidak suka, seolah-olah perempuan berdosa ini mengganggu kenikmatan makan bersama mereka dengan Yesus. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Yesus justru sangat menyukai apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini. Di ayat-ayat seterusnya, Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang berhutang banyak, namun dia tidak sanggup untuk membayarnya. Dan ini juga menjadi pertanyaan daripada Yesus kepada Petrus, untuk menunjukkan mengapa wanita ini melakukan sedemikian hal. Dia menangis, dia menciumi Yesus, menyeka dengan rambutnya ketika air matanya membasahi kakinya. Dia melakukan sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh manusia pada umumnya, belum pernah dilakukan kepada Yesus. Itu sebabnya Yesus pun menegur kepada Petrus ya, sebagai muridnya. Yesus menegur kepada Petrus padahal selalu bersama-sama dengan Yesus. Yesus mengatakan, engkau tidak pernah mencium kakiku, tapi wanita ini mencium kakiku. Engkau tidak pernah menangis di kakiku, tapi wanita ini membasahi kakiku dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh Petrus. Ini teguran Yesus kepada Petrus. Mengapa? Justru Yesus menyukai apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini. Yesus tahu bahwa perempuan berdosa ini mungkin menjadi sebuah bahan ejekan atau direndahkan oleh banyak orang karena julukannya atau sebutan tentang dirinya sebagai perempuan berdosa tadi. Tetapi Yesus sangat menghargai apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini. Hal yang dilakukan perempuan berdosa ini merupakan tindakan yang benar, tindakan yang disukai oleh Tuhan Yesus. Dia merasa sebagai orang yang paling berdosa dan dia perlu bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, merendahkan diri di kaki Yesus. Kesadaran akan siapa dirinya, perempuan berdosa ini menjadikan apa yang dilakukannya itu sebagai sebuah keharusan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kita melihat yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini karena dia sadar dirinya adalah orang berdosa, sehingga hal-hal yang dia lakukan ini adalah merupakan wujud sebagai menunjukkan diri, merendahkan diri di hadapan Yesus, dan juga dia merendahkan diri memohon sebagai orang yang berdosa, memohon pengampunan daripada Tuhan Yesus. Juga yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini adalah sebagai wujud ucapan syukur terima kasih kepada Yesus karena Yesus mau dijumpai oleh dia. Membasuh kaki ini adalah sebagai tanda rela menundukkan diri untuk melakukan tugas yang hina sekalipun untuk menghormati Yesus. Mencium kaki Yesus ini adalah ciuman pemujaan sekaligus rasa kasih sayang, mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan di dalam hidupnya. Menyeka dengan rambutnya ini adalah memberikan kehormatan sepenuhnya dan mengabdi demi kehormatan Yesus Kristus. Rambut ini adalah mahkota ya Bapak Ibu. Ketika dipakai untuk menyeka kaki, kaki ini adalah bagian terendah dari tubuh kita. Kita pakai untuk menginjakkan kaki di tanah ya. Nah, ini adalah tempat terendah dari kemuliaan mahkota. Rambut daripada perempuan ini dia pakai untuk menyeka kaki Yesus, yang bisa dikatakan tempat terendah. Tetapi dia melakukan itu sebagai bentuk penghormatan sepenuhnya kepada Yesus. Ini hal yang luar biasa, sangat mengharukan ya Bapak Ibu. Ketulusan hati dari perempuan berdosa ini, dia benar-benar ingin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Meminyaki Yesus dengan minyak wangi, ini adalah mengakui Yesus sebagai Mesias yang diurapi. Pengurapan biasa dilakukan memakai minyak wangi.
memakai minyak. Ini adalah penghormatan yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini, mengakui Yesus adalah yang diurapi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Orang yang benar-benar menyesali dosanya akan sangat mengasihi Tuhan dan mau melakukan apa saja untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Tidak peduli apa kata manusia, tidak peduli apa kata orang-orang di sekitarnya. Perempuan berdosa ini dia melakukan dengan sepenuh hatinya, dengan seluruh hidupnya merendahkan diri di kaki Yesus, menyerahkan seluruh kehidupannya untuk menghormati Yesus. Luar biasa. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita Bapak Ibu, bahwa kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, maka kita perlu berjumpa dengan Yesus. Kita perlu pengampunan daripada Tuhan Yesus. Aplikasi untuk kita dapat lakukan, kalau perempuan berdosa ini menjadi teladan, memberikan pelajaran penting bagi kita. Apa yang harus kita lakukan adalah kita pun belajar menyadari akan segala dosa-dosa kita. Kalau kita sadar sebagai orang yang berdosa, datanglah kepada Yesus dan meminta ampun kepadanya. Menyerahkan seluruh hidup kita, apa yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Sadarkah kita? Atau apakah kita sudah menyadari bahwa keselamatan, penebusan sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk kita menyenangkan hati Tuhan? Seperti perempuan berdosa ini, dia datang di kaki Yesus. Atas kasih anugerah, kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, Yesus hanya menyukai kita datang di kakinya. Pengampunannya yang sempurna sudah dikerjakan atas kita. Itu sebabnya mari kita datang dengan membawa ucapan syukur, membawa hidup kita untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kita menyadari kehidupan kita sebagai orang berdosa, menyadari kita sebagai orang yang butuh Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita harus selalu datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya percaya Bapak Ibu senantiasa menerima berkat-berkat rohani yang diterima melalui kebenaran firman Tuhan dalam Renungan 79 setiap harinya. Apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan berkat rohani melalui kesaksian atau memohonkan pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita terus bertumbuh semakin serupa dengan Yesus dan melakukan apa yang disukai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan doa. Kami bersyukur sebab Engkau yang sudah mengampuni kami. Kami mau belajar menyadari kehidupan dan keberadaan kami sebagai orang-orang yang berdosa. Kami perlu Tuhan, kami perlu pengampunan Tuhan, dan kami harus selalu dekat dan datang di kaki Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu. Berkati kami umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LSD Magelang, untuk kami selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kami sudah menerima banyak berkat kasih karunia Allah yang selalu Engkau kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong kami umat-umat-Mu supaya menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, saling mengasihi sesama sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kiranya kami umat-umat-Mu hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Terima kasih, kami bersyukur. Terima firman Tuhan ini dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.